Dan ini saya serahkan fotokopi ijazah Jokowi yang dari KPU dan kami figura, dan juga kami bawakan oleh-oleh jajan pasar untuk seperangkat daripada staf Pengadilan Negeri Surakarta. Maka ada penyerahan secara simbolik figura fotokopi ijazah Jokowi dari kita ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Surakarta. Siapapun yang akan menerima nanti akan secara simbolik akan diserahkan. Setelah itu baru nanti kita masuk ke ruang sidang. Demikianlah susunan acara singkat pada pagi hari ini. Saya Yusuf Suparno sebagai koordinator Sekber Solo Raya akan memulai. Mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, Allahu Akbar. Untuk acara yang kedua adalah tadkirah. Yang pertama, kepada yang kami hormati Kepala PN Surakarta. Yang kedua, Ketua Hakim dan anggota Hakim. 3, Jaksa Penuntut Umum di Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Tadkirah. 1. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya Allah sangat membenci terhadap orang-orang yang suka bicara tapi tidak mengamalkan dari pembicaraan itu. Yang kedua, sesungguhnya Allah akan mengabarkan semua yang diperbuat seseorang di akhirat nanti. Surat Al-Hasr ayat 18. 3. Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim itu ada 3. 1 orang masuk surga, 2 orang masuk neraka. Yang berada di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya. Seseorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu berbuat dolim dalam memutuskan hukum, maka ia berada di neraka. Dan yang memberikan keputusan di atas kebodohan, maka ia berada di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari dasar Al-Quran maupun hadis yang ada di atas, dan masih ada dasar-dasar lain, maka kami atas nama Sekber Solo Raya dan Empati menyampaikan tadkirah ataupun peringatan. Yang pertama, jadilah pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, termasuk Kepala PN Surakarta. 2. Kepada ketua hakim ataupun anggotanya, jadilah kalian sebagai hakim yang benar-benar paham dalam memutuskan suatu perkara. Takutlah kalian bahwa di dunia ini kalian menghakimi, di akhirat nanti kalian juga akan dihakimi oleh Allah yang Maha Adil. 3. Kepada jaksa penuntut umum, ingatlah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menuntut seseorang yang tidak bersalah dan mendolimi seseorang karena tuntutan kalian, maka di akhirat nanti kalian juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kalian. Bertobatlah dan banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah jika selama ini kalian tidak amanah dan berbuat dolim kepada siapapun. Mungkin di dunia kalian selamat, tapi di akhirat kalian pasti akan celaka dan menyesal selama-lamanya. Solo 23 Desember 2025, atas nama Sekber Solo Raya dan Empati, Yusuf Suparno Puri Handayani. Demikianlah pembacaan tadkirah yang saya sampaikan. Untuk yang kedua, yang ketiga adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Khatibul Umam. Kami persilahkan. Tangkap Jokowi! Masukkan Gibran! Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, minhum al amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qayyumul hajat.
Rabbana la taj'al fil qaumidz zalimin. Rabbana la taj'al fil qaumidz zalimin. Rabbana la taj'al fil qaumidz zalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Amin. Allahumma zilil dhalimin bid dhalimin. Amin. Allahumma zilil dhalimin bid dhalimin. Allahumma zilil dhalimin bid dhalimin. Amin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makjul kan Demikianlah doa Gibran, yang disampaikan Wapres oleh tak lulus SMA. Ustaz Khatibul Umam. Untuk Bulan acara Januari. berikutnya adalah secara simbolik penyerahan fotokopi figura dan ini didampingi dengan jajanan pasar. Ini adalah sebagai pembawaan akan diberikan kepada pihak Hakim. pengadilan negeri, Oh, pengadilan supaya ini bisa dinikmati dan bisa berbuat adil yang seadil-adilnya. Oh, amin. Mana figuranya? Ini bukan gratifikasi ya, Pak. Ya, Bukan. bukan. Ini akan saya serahkan pada Ustadz Khatibul Umam. Mana? Tolong inilah fotokopi sekber dari KPU yang kami terima dan kami figura, kemudian ditandatangani oleh beberapa tokoh dan ini akan kami serahkan kepada Kepala Pengadilan Negeri Surakarta diiringi jajanan pasar untuk staf daripada Pengadilan Negeri Surakarta. Media untuk doa. Selama ini kita berjuang untuk mengkritisi, menurunkan memasukkan Gibran dan tangkap Adili, tahan si Jokowi. Siap. Sepakat? Sepakat. Mantap. Yuk, monggo. Oke, Mari masuk ke ini dulu, ke kantor dulu. Monggo. Masuk dulu sini. Mana kabarnya? baru jumpa di Jakarta. Balik lagi. Bang, mana tadi? Pak Topik nggak di dalam? Dari Pengadilan Negeri yang bisa mewakili figura sama surat tadkirah. Kepada siapa? Enggak. Monggo. Kami kan langsung berangkat dari Polda itu. Siapa saja yang bertugas monggo. Ini siapa Harus, saja Pak. boleh hanya Rakyat menerima people figura. power. Hah? Oke, siap. Ya. Ini figura fotokopi jasa. Hah? Oh, di sini. Oh, gitu ya. Ha. Aku mau nanya, yang waktu kemarin kita pas digelar perkara khusus itu Bang Risman bilang kan Word dokumen itu kan Monggo, Mbak, ini yang tahun jajanan 92, pasar di bawah sini, ya kan, dekat itu sini. dia kan Sebagai sejarah kan simbolik 85 ini itu oleh-oleh kan. dari Iya, Sekber. itu udah aku bikin di video, aku bikin begitu. Oh iya. Enggak, diserahkan ke sini dia. Suaranya masuk ke handphone Oh, semua iya, iya. obrolan. Ya. Ini secara simbolik, Mbak, jajanan pasar yang satu. Takutnya obrolan yang ini masuk. Baik. Senjata tanpa nama. Satu aja, ya dua-duanya no di bawah no, biar anu, kanan kiri. Enggak, sini bawah sini. Ayo Mas Itu ada 3 poin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kami dari Sekber Solo Raya dan Empati menyerahkan surat tadkirah kepada Kepala Pengadilan Negeri Surakarta, yang kedua kepada hakim yang memutuskan, yang ketiga kepada jaksa, dan ini saya serahkan fotokopi ijazah Jokowi yang dari KPU dan kami figura, dan juga kami bawakan oleh-oleh jajan pasar untuk seperangkat daripada staf Pengadilan Negeri Surakarta. Maka kami serahkan kepada Bapak siapa yang bertugas? Bapak Wawan. Ini saya sampaikan kepada Bapak Wawan untuk menerima figura ini, nggih. Ya. Monggo, bisa jangan jawab, mungkin saya terima gitu. Fotokopi ijazah Jokowi yang difigura untuk disampaikan pada Kepala
Ya. Ya. Siap. Ya. Makasih sudah diterima. Alhamdulillah. Ini diserahkan. Monggo. Ya, maksudnya Oh, sebagai simbol aja. simbolik saja. Bukan kerabitan. Oh, bukan. Ini hanya oleh-oleh. Oh, oke, ya sudah. Ya. Oke, Mak. Enggak usah terlalu ini. Enggak dikira gratifikasi. Oke, Mak. Oke. Ya. Sebenarnya hanya oleh-oleh dari simbolik. Oke. Nggak dikasihkan. Cuma sebagai simbol dipotong. Oke. Kita tidak buat gaduh. Oke. Oh, siap, ye. Tolong bisa ada yang dokumentasi? Ada yang dokumentasi. Oh, ini aja. Ini. Dokumentasi. Ijazah. Ijazahnya Jokowi diserahkan oleh masyarakat Solo. Surat tadkirah gitu ya? Pemberian ijazah replika ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau yang jajanan pasar nggak diterima ya Bang? Tidak diterima. Dikira saya gratifikasi katanya begitu. Oh, dikira gratifikasi. Padahal tujuan kita ini hanya secara simbolik sebagai oleh-oleh jajan pasar untuk staf pengadilan negeri Surakarta. Emang gratifikasi itu nggak ada nilainya ya Bang? Nilai minimum? Sudah ada ya, jadi Rp1 pun gratifikasi ya. Oh, ya. Nah ini kita bisa lihat ini. Kayaknya 1/4 kota Solo sudah berkumpul di sini nih. Jawa Timur hadir, Lamongan. Mana yang dari luar kota lagi ayo? Klaten. Klaten. Ini Profesor Bagas dari Karimun Jawa. Sukoharjo, Tasikmalaya, Temanggung. ini dari Belanda. Bekasi. Bekasi hadir, Bekasi. Aceh. Wah, ini Turut prihatin atas banjir. saya turut prihatin atas bencana yang telah menimpa Aceh. Segera yang terakhir ya Pak ya. Gimana kasih tanggapan sedikit? Setelah ini nanti jam 10 tepat kita keluar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Udah Ya. lewat. Udah lewat. Ini kurang sebentar. Oke, sekarang kita keluar menyanyikan lagu Indonesia Raya di luar. Oke, yuk kita keluar, monggo. Kita keluar bareng-bareng. Ya, menghadap ke sini ya. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini menghadap ke sana semuanya. Mari kita bersama-sama kumpul di sini menghadap ke selatan, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Enggak sini, madep selatan. Yo, iya, enggak ini Indonesia Raya terus masuk. Sesuai dengan randomnya. Jam 10. Ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, merdeka. Terima kasih, Indonesia Raya sudah kita lakukan. Mari kita sekarang masuk ke ruang sidang. Persiapkan KTP nggih. Di sana. Oh, enggak. Bayar sih. Apa? Oh iya. KTP nggak buah. Ya, persiapkan Dari KTP duluan. masing-masing Semua dilarang nggak bisa meminjam KTP masuk. orang lain. Nih. Goni ya Pak Eri. Terutama dilarang meminjam ijazah orang lain. Enggak dewi-dewi. Sama satu. Aku nggak apa sana. Aku dudu anu KTP. Identitas. SIM, ada SIM. Oke, kita sekarang masuk ke ruang pengadilan di PM Surakarta atau PN Solo. Seperti apa persidangan nanti akan dimulai, teman-teman bisa menyaksikan secara langsung, secara live, kondisi terkini dari dalam ruang sidang. Persyaratan masuk ruang sidang ini kita melampirkan KTP asli, SIM atau SIM. Nah, inilah jalan menuju ruang sidang PN Solo. Teman-teman, sekedar menginformasikan hari ini juga turut dihadiri oleh dosen Profesor Bagas. Profesor Bagas ini dosen dari UGM. Jadi dosen dari Fakultas Teknik ya. Oh, KTP situ Bondo pun dipakai ya. Manokwari. Umuri. Oh, sini aja ya. Pak Ahmad. Pak Suparno. Bu Norima. Pak Ahmad. Pak Sutarjo. Mau ngurus, nggak sempat-sempat. Iya Bu, nggak apa-apa, yang penting ada. Sisi Mas.
Oh iya. Kalau ruang sidang yang ruang sidang yang lebih besar kan? Pak Supar. Oke. Ini sudah yang terbesar. Bu Santi. Ya. Oh, Sarawak Komando. Iya. Ya. Saya. Satu-satu Pak, satu-satu. Maaf Pak. Ya. Tadi dari Aceh. Ya, teman-teman bisa menyaksikan betapa antusiasnya warga Solo sekitar. Beberapa daerah lain juga ikut hadir karena hari ini sidang pembuktian. Seperti apa jalannya persidangan nantinya, teman-teman bisa menyaksikan secara live, secara langsung. Dari channel ini akan mengabarkan. Teman-teman bisa melihat antrian warga yang begitu panjang untuk ikut dalam persidangan. Begitu juga beberapa tokoh akademisi, para terdidik juga hadir, warga umum atau warga biasa masyarakat juga hadir, ingin menyaksikan karena hari ini dijadwalkan sidang pembuktian ijazah Pak Jokowi di PN Surakarta Solo. Oh ya, punya kartu masuk. Iya. Ya, masuk yang punya kartu. Ayo dong, cepatin dong. Tempel, Pak. Biasanya di situ. Tempel. Oke. Itu enggak laku sampai ya. Oke, udah ya. Ya, silakan masuk. Oke, Digulung dulu kakinya. Cukup. Geser dikit. Cukup. Mas, aku kok belum ditunggu Pak Taufik. jenengan ada izin, Pak. Waduh, udah mulai aja konferensi pers. Pengadilan ini memperbolehkan saksi itu hadir karena tadi sesuai sifat dari hukum acara pidana, hukum acara perdata sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa persidangan itu harus cepat, sederhana, dan murah. Akan ada pembanding dari pada pihak pemerintah tergugat gitu. Iya, dan ini yang menarik yang belum pernah terjadi. Saya ingin melakukan apa yang saya sebut sebagai cross examination. Apa maksudnya? Bukti saya boleh diuji oleh pihak lawan. Jadi hari ini jasa saya asli atau tidak, silakan pihak lawan mendatangkan ahli untuk menguji. Begitu pula sebaliknya, ijazah mereka juga akan kami uji. Oleh karenanya saya mohon jangan membatasi pembuktian itu seperti ini. Jadi kita ini selalu mengatakan membenarkan hal yang biasa. Kalau saya berbeda, kita harus membiasakan hal yang benar. Jadi kalau memang di sini tempat untuk menemukan bukti, tempat di mana seorang itu meraih kemerdekaannya sebagai orang yang benar, karena pengadilan itu bukan tempat menang kalah, tapi benar salah. Nah, saya berharap silakan bukti-bukti kami diuji, sebaliknya bukti-bukti mereka juga diuji. Artinya begini,
ketika pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Adinda Rismon Syanipar, Mas Ray Suryo dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Begitu. Mungkin tergugat apakah datang pada hari ini? Kalau tergugat prinsipal, saya meyakini 151% nggak datang. Tergugat prinsipal, Pak Jokowi ya, Pak Dr. Andes, Insinyur Haji Joko Widodo kemungkinan besar tidak datang. Tetapi saya meyakini kalau tim kuasa hukumnya datang. Iya. Oke, Bang Rismon ini terkait nih, mungkin terkait Bang Rismon Om Suryo ini hari ini datang nih, seperti apa tanggapan? Ya, untuk kali ini saya sendiri dulu yang datang karena Pak Roy dan Bu Tifa itu ada kepentingan di tempat lain ya. Tapi jika proses persidangan ini akan berlanjut terus sampai tanggal 6 ya, Bang ya. Tanggal 6 pembuktian. Nah, kami akan hadir lagi sebagai ahli untuk mengupas semua kajian dan alat bukti yang kami miliki begitu. Jadi inilah sebenarnya seperti selalu saya katakan, inilah sebenarnya tempat yang paling terhormat untuk Pak Joko Widodo yang katanya akan menunjukkan ijazah SD sampai kuliah di UGM di pengadilan tanpa memenjarakan orang lain. Karena apa? Ketika Anda memenjarakan orang lain nanti ada balasan-balasan juga, laporan balik, pidana lagi seperti yang terjadi sekarang, tidak bakal selesai begitu. Seperti laporan saya di Polda DIY atas 2 laporan saya di Polda DIY atas nama Pak Jokowi juga. Kalau ini mau diselesaikan, inilah Pengadilan Negeri Surakarta, inilah tempat saling berargumentasi secara ilmiah, berdebat dengan keahlian masing-masing, dengan dokumen, dengan bukti-bukti. Karena satu yang paling penting, Pak, yang paling penting itu ada 4 dokumen minimum. Pertama, ijazah yang diklaim asli atau analog tersebut dari S1 Fakultas Kehutanan UGM. Yang kedua, transkrip nilai. Ya. Yang ketiga, skripsi, terutama lembar pengesahan pembimbing skripsi yang pada zaman itu ya teknologi printingnya belum ada tahun 1985. Baru yang keempat, data KKN, baik sertifikat KKN maupun laporan KKN, begitu Bang. Terkait pra-peradilan yang Polda pengen tim dari Pak Roy Suryo dan Rismon CS ini terkait pra-peradilan seperti apa tanggapannya? Pra-peradilan itu menurut kajian dari ahli tim hukum kami untuk sementara belum menjadi pilihan. Belum menjadi pilihan. Tetapi opsi kami adalah untuk diadakannya cross examination dengan uji laboratorium forensik independen. Bukan karena kami tidak percaya pada lab forensik Polri, memang saya tidak percaya begitu. Kenapa saya tidak percaya? Karena saya sudah memberikan buku kepada Profesor Jimli Asidiki. Ya, itu 1 buah buku, Pak. Manipulasi barang bukti digital oleh Laboratorium Forensik Komputer Forensik Bareskrim Polri kasus Jessica Wongso. Saya berikan kepada Profesor Jimli. Ayo Prof, tangkap, pidanakan itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, dan Christopher Harimanrianto yang menggunakan software gratisan, eRightShop dan FreeMake untuk mengaburkan video CCTV yang ada di Cafe Olivier pada kasus Jessica Wongso ya 2016. Bayangkan ya, kalau begitu kualitas laboratorium forensik di Polri, maka ya mereka sudah kehilangan sebenarnya public trust dan legitimasinya. Oleh karena itu selalu saya bilang di TV juga ya, di Rakyat Bersuara juga saya katakan, ayolah Pak Prabowo Subianto bentuk badan forensik, lembaga forensik independen. Ini bukan masalah kami tersangka, akan banyak ribuan, jutaan rakyat akan menjadi tersangka. Karena laboratorium forensik Polri pernah merekayasa kasus Sambo. Katanya kena petir, ternyata dirusak. Kasus Kanjuruhan, hilang sekitar 3 jam durasi video CCTV dari parkir dan gate 13. Kasus apa lagi? KM50, data CCTV, data HP di rest area KM50
justru dibuang. Diperintahkan hapus oleh siapa? Polisi. Vina Cirebon. Ya. Hasil forensik justru nggak dipakai untuk rekonstruksi. Banyak lagi mungkin yang tidak kita ketahui di daerah-daerah lain. Ya, kalau dibilang kita nggak percaya, ya memang nggak percaya. Karena siapa? Karena kalian nggak percaya. Itu jejak tadi itu. Ya, jangan karena kasus ini membela Pak Jokowi seolah-olah laboratorium forensik Polri langsung merasa paling bersih. Kalau memang bagus, tanpa manipulasi, ayo uji independen. Kita punya banyak laboratorium. Hampir rumah sakit besar punya. Di rumah sakit, di universitas, punya. di BRIN, di Mabes TNI, Singapura, punya ahli forensik. siap nggak? Kalau nggak siap, ini negara apa sih? Ya, kebenaran ilmiah itu tidak dimiliki satu pihak, polisi. Ya, apalagi mengatakan buku JWP tidak ilmiah, tidak ditulis oleh begini-gini. Itu yang menerangkan di Humas Polri. Saya search tulisannya nggak pernah ada. Itu loh, apalagi kaitannya dengan ilmiah. Mbok ya mikir, bercermin lah. Gitu loh. Lihat, tengok diri sendiri gitu loh. Ya. Jangan sampai kepolisian justru menjadi lembaga super body yang bahkan bisa menilai ilmiah atau tidaknya hasil penelitian. Sebentar lagi polisi menentukan kita masuk surga atau enggak. Semakin luas. Semua masalah harus ke polisi. Yang benar polisi. Mau komentar? Kacau, ya. Oke. Harapan saya menambahkan dulu sebelum harapan. Saya berharap pengadilan ini besok menyajikan LCD proyektor. Jadi karena pembuktian ini harus melalui serangkaian pemeriksaan, tidak cukup kalau itu hanya disampaikan secara manual kasat mata saja. Jadi saya ingin di pengadilan nanti dihadirkan LCD screen dan LCD proyektor biar diuji. Nah, harapan saya terakhir, saya berharap semua masyarakat yang menyaksikan datanglah ke sidang ini dengan sopan, datanglah ke baik. Dan saya berharap kepada majelis hakim tetaplah menjunjung tinggi, karena sebenarnya yang paling penting dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah asas pengadilan yang berbunyi seperti ini. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan itu harus menjiwai, ya. Apakah itu tuntutan jaksa, pemeriksaan polisi, lebih-lebih putusan pengadilan harus memakai irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Oke, saya tambahkan dari salah satu dari hasil gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025 ada satu hal penting yang tidak dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu cara memeriksa keaslian ijazah. Apa itu cara memeriksa keaslian ijazah? Dengan menggunakan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Dan pada saat gelar perkara khusus itu, Dr. Rismon hanya bisa melihat aja ya, Dr. Rismon ya. Jadi untuk diraba, diterawang tidak bisa. Ini adalah metode yang sederhana dalam melihat suatu keaslian suatu dokumen. Jadi metode 3D. Ketika metode 3D hanya bisa dilihat, artinya pihak penyidik Polda Metro Jaya banyak melakukan hal-hal yang ditutupi. Demikian juga dalam kesempatan gelar perkara khusus tersebut, dari pihak PH-nya Pak Jokowi maupun Lecumanan yang hadir sebagai pelapor tidak bisa menunjukkan pembanding apapun dalam gelar perkara khusus tersebut. Jadi hanya data dari pihak RRT saja yang menyampaikan pemaparan. Dan juga ada salah satu poin penting yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo adalah trigger yang menjadi trigger awal Dr. Roy Suryo memeriksa kasus ijazah Jokowi adalah pada tanggal 28 Juni 2013 pada seminar kepemimpinan nasional di UII dengan host adalah Rosyana Silalahi, hadir Profesor Mahfud MD, Buya Ma'arif, dan juga Gubernur DKI kala itu Bapak Joko Widodo. Pada sesi tersebut, Buya Ma'arif menanyakan kepada Profesor Mahfud MD terkait pemimpinan nasional, berapa IPK Pak Mahfud? IPK saya 3,8. Sedangkan Buya Ma'arif menyatakan IPK saya adalah 3,5. Kemudian ditanyakan kepada Bapak Joko Widodo,
IPK saya 2, saja tidak sampai, dan ini tercatat dalam tempo.com. Nah, satu lagi, dari apa yang tadi Dr. Risman sampaikan, banyaknya kesalahan terjadi dalam sejarah negara kita, kasus kopi cyanida, kasus Sambo dan lainnya. Kita mesti ingat semboyan daripada Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Salah satunya lagi adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oleh karena itu, dalam kasus Joko Widodo ini adalah kesempatan Bapak Joko Widodo menuliskan sejarah dirinya sendiri seperti apa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ayo kita ikuti persidangan. Terima kasih. Saya nggak bisa ikut ya, Bang? Ada di luar, Oke. tetap di luar. Oke. Ya. Nanti orang-orang yang berpotensi saksi nanti di luar, ya. Oke. Terima kasih, Mbak. Di depan Bapak aja ya. Woi, walah, Bang. Pak Topik, Bang Refli. Jauh-jauh dari Jakarta. Baru datang. Keren cadas. Keren cadas. Ini harus sungkem dulu nih sama videonya. Pak Amin. Sama Pak Amin dulu. Baruan. Pak Amin. Cadas. Ke sana kita. Oh ya, antarkan. Ini saya semua. Oh, Pak Risman. ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bang Ridwan. Oh, iya, Pak. Oh iyalah, Pak. Kalau enggak kita jadi pengkhianat bangsa ini. Cukuplah. Adam. Kasih, Pak ya. Bagas saja di ruangan ini hanya untuk saksi. Prof Bagas kan Pak Bagas nggak apa-apa. Pak Bagas nggak apa-apa. Prof saksi. Prof Amin. Yang Bang, baru minta itunya. Alkohol. Minta teman-teman ekspresi. Prof Amin baru ini baru. Jadi ini persidangan yang sangat luar biasa. Saya berharap nanti ada pembuktian yang cukup berkualitas begitu. Dan saya pribadi seperti yang dinyatakan oleh Prof. Risa Indragiri, tidak cukup kalau hakim yang tidak punya ilmu tentang digital forensik, tentang telematika, tiba-tiba menilai ijazah, apakah itu ijazah digital, apakah Kemarin digelar perkara khusus itu ada teknologinya, namanya teknologi purba. Ayo dimulai sidang. Saya masuk dulu. Oke. Teman-teman saksi jangan masuk duluan. Yan, mau liput kan? Silakan Ini? rapat di sini. Mic-nya. Bang, bisa masuk kan? Kamera, meliput. Bisa. Sagi mana Sagi? Di luar, Pak, di luar. Ini kan? Biar siap. Oke, kita coba masuk ke ruang sidang teman-teman, biar teman-teman bisa menyaksikan langsung. Ini demi teman-teman, kita sajikan secara live biar teman-teman bisa menyaksikan secara langsung. Kita coba memasuki ruang persidangan yang sudah dimulai. Pintu sebelah kiri. Awas pintu sebelah kiri, awas. Permisi. Permisi. Anggur. Permisi. Anggur. Ayo. Fungsi nih.
Mas PH-nya mau masuk dulu Mas. PH-nya mau masuk dulu. PH-nya mau masuk dulu. Prinsipal masuk dulu. Saya. Ini mana si Padri? Enggak bareng. Naik apa? Naik apa? Baru kemarin. Oh. Penuh. Monggo udah penuh. Media. Udah penuh. Udah penuh. Ini pengen dulu Bang. Titip Bang Andi. Ini mau kipas tadi di sana tuh gimana? Iya aja, satu aja. Udah standar. Langsung tempel aja. Izin panitra. Bang. Mas. Gusti. Nganggo topi, aku nganggo topi, lebih tak saya nganggo topi. Masih kata Pak Anjing kan. Gimana? Puasa apa enggak sudah. Siapa? Prinsip. Saya dari Semarang, Pak. Semarang ya. Udah nyala tuh, Pak. Samarkan aja.
Apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera, penegak pengganti, peserta, ustaz pengganti, dan pegawai Jakarta menerima dan menginisiatif suap kemudian berjanji dalam proses apapun juga akan kita melapor ke KPK dengan nomor 08 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor telepon 021 290 Pengganti Jawa Tengah dengan nomor 024848 Kedua Pengganti Surakarta dengan nomor telepon 01 Diharapkan para pengunjung ya agak tertib ya, supaya tertib. Pasti tertib. Nah itu kalau dijawab berarti nggak tertib. Jangan ngomong ya, diam saja ya. Ya, tertib, kita tertib semuanya ya. Sidang perkara perdata nomor 209 gugatan CLS tahun 2025 PN Surakarta dibuka dan dikatakan. Untuk penggugat apakah hadir kuasanya? Siapa namanya? Hadir. Biar Penggugat hadir dua prinsipalnya, Tovan Hakim dan satu lagi Bangun Sutoto. Untuk dari tim kuasa hukum yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lengkap ya Pak ya? Ya, lengkap ya. Tentunya Pak Topik ya itunya ya? Ya, betul Bapak. Ya. Untuk tergugat satu hadir? Baik Yang Mulia, untuk Bapak Joko Widodo selaku tergugat 1 dalam perkara ini dihadiri oleh saya sebagai kuasa hukumnya YB Irfan, berikut Adi Putra Pangarso Wicaksono dan Rifa Dewantara. Ya, terima kasih Yang Mulia. Tergugat 2, silakan. Tergugat 2 dan tergugat 3 serta dan TT dan turut tergugat ya? Ya, diwakili kuasanya. Yang hadir 2 orang. Yang pertama Yusuf Aditya Wibowo. Yusuf ya? Bukan ya? Yusuf Aditya ya? Ya, dan Rifzika Arifudin. 2 orang ya. 2 orang ya. Tergugat 4. Izin Yang Mulia, kami serahkan kuasa. Tergugat 4 kan yang lalu ya, langsung masuk di ikutnya langsung ya. Silakan surat kuasanya ya. Kartunya sama basnya. Kami dari polisi ya, surat tugas ya. Surat tugas saya. Dr. Victor Sihomi. Nomor 10 yang hadir hari ini nomor 10 ya. Mau lihat kuasa dari bukan surat kuasa dari debat 4, silakan. Ya. Ya, dah. Ini sudah di foto. Ada juga? Oh, sudah. Yang hadir 2 orang ya? Siap. Hadir. Kepolisian namanya Pak Awan
Silakan ya. Saya kembalikan. Hari ini sesuai dengan upacara ya, adalah pembuktian dengan surat. Ya. Surat. Hari ini sudah diupload ya. Ya. Diupload ada 30 ya. Mohon maaf. Item itu, tetapi Ya. sebenarnya ada 15 ya. Ya. Kita akan cek ya kan. Ya. Yang kami verifikasi 15 Ya. Bapak Ketua Ya. Majelis. Ya. Kita cek dulu, kita buka dulu. Ya. Daftar resminya jadi satu Pak ya. Di atas kiri ya. Jadi satu. Oke, kita lihat. Kita lihat daftar resminya. Iya. Silakan diajukan. Baik. Rame Pak Firman. Nah, daftar bukti tiga. Nah, biar kami bisa lihat. Bisa tiga di kami, tapi saya tidak kasih. Tak satu ya. Ya, depannya nanti ya. Satu dulu Pak. Nah, satu dulu ya. Biasa. Silakan Pak Aris. 15 ya. Di sini kasih pembandingnya juga yang tadi pembandingnya berapa? Pembanding ya, 1 dengan 7 ya. Aslinya 8 sampai 14 pembandingnya. biar didukung saksi biar Nah, biar senang Pak. Kembali ya. Tolong ya, yang pakai HP-nya ya, kalau tidak bisa dimatikan keluar saja ya. Yang lain ya. Coba keluar saja, keluar ya. Tolong yang HP-nya keluar saja. Yang hidup HP-nya keluar. P2 ya. P2 ini. Gimana nanti pertimbangannya? Harusnya satu-satu Pak. Nah, fotokopi ini ada satu, fotokopi ini satu gitu. Iya. Nah, saat ini aja.
satu aja dulu yang mana nanti tambahannya. Iya, gitu aja mana Bapak yang mau pegang kan. Jadi nggak bisa satu data ada dua buktinya kan nggak mungkin. Jadi satu-satu Pak, yang ini satu ini, satu ini. Karena pembandingnya satu. Nah, ini satu pembandingnya. Satu. Iya. Sesuatu Pak, iya. Jadi kalau kita bisa yang 30 itu aja. 30 harusnya. Iya, nanti P1, P2-nya itu gitu. P3 dan nanti pertimbangannya cuma Bapak. Dua orang berbeda kan? Karena P-nya P1 kan cuma. P-nya P1 Pak. Iya, enggak, tetap satu-satu ya. Ini sama 30 satu ya. Berarti yang satu aja dia, P1 satu awal. Yang satu ganti kan. Nah, ya gitu ya. Jadi ujungnya diganti juga pengantarnya. Nah, ya versi ya, kali kita terima ini ya. Satunya ya 30 kan. Ya, tapi kalau gitu akhirnya tidak valid. Akhirnya tidak valid kalau gitu. Menurut kami gitu tidak valid. Dua kan jadi gimana kalau kita mempertimbangkan satu ada dua? Pertimbangannya gimana nanti? Boleh kami? Ya silakan, itu ya. Fotonya apanya satu jadi dua. Jadi P-nya buktinya ini P1, P2 terus nanti. P1 kan ada KTP 2 Iya. jadi satu. Iya. Majelis punya satu. Iya, benar-benar. Satu. Iya. Berarti nanti ini berarti kita tarik. Terus iya, bukan apa? Ya gimana? Ya ini kan Bapak punya ini kan satu kan ya. Satu kan ya. Satu ini kan berarti ada satu bukti kan. Satu bukti. Ada yang beda lagi satu bukti lagi gitu. Jadi P1 dan P2. Dia bingung kita harus jadi pertimbangannya Bapak gimana? Itu nanti yang pertimbangan P1 P2 gimana? Berbeda. Satu bukti berarti P1. Iya. Satu lagi P2. Jadi kami mulai dari KTP dulu. Ya. Kami renvoi begitu. Ini pertimbangan daftar buktinya juga beda. Atau di kita pending aja. Bapak mau valid tidak valid semua berarti hari ini. Ya. Hari ini saya tidak valid semuanya ya. Nah, itu kadang-kadang memang enggak. Ya. Ya nanti saksinya bingung Pak. Ya. Kalau saksi bingung satu salah. Ya. Iya. Ya. Ya. Nanti aja. Ya. Dan kita jadi ya tidak bisa. Betul. Kalau bukti tidak bisa, dua KTP satu bukti tidak bisa. Ya bisa. Iya. Nanti kan ketahuannya urut begitu Pak ya. Tidak valid itu ya. Jadi hari ini saya tidak validkan semuanya. Ya. Misalkan terakhir satu kali lagi. Ya. Ya. Ambil ya. Nah. Semuanya kan mau mencari kebenaran formil kalau di perdata. Formil Pak ya. Bukan material ya, bukan formil kita ya. Karena ini di dalam hukum acara perdata alat bukti yang pertama adalah suap. Nah, itu formil. Oke. Ya. Jadi ini kami. Ya. Pak Hakim, boleh saya menyela sebentar? Tentang apa? Tentang bukti. Ya. Jadi sesuai ketentuan pasal 1866 Burgerlijk Wetboek atau WB dan pasal 164 HR atau Herzin Inlander Reglement, secara spesifik pasal-pasal itu baik di BW maupun HR tidak ada larangan untuk menyajikan, untuk mengklasifikasi antara bukti dan saksi, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kami mohon diizinkan hari ini kalau bukti sementara kita pending, kami menghadirkan saksi karena kebetulan yang bersangkutan sudah hadir di sini. Begitu Bapak Hakim, terima kasih. Ya, gini Pak ya. Kan kita nanti membandingkan saksi dengan surat Pak. Ya. Susah nanti Pak ya.
Jadi memang kita kan surat dulu, Pak. Ya. Surat dulu di mana-mana kalau pada Ya. surat dulu. Memang tapi secara spesifik tidak ada larangan Bapak Hakim. Ya, ada larangan. Ya. Nanti yang bisa mempertimbangkan kami. Ya, Nah, oke. Begitu kan ya. Ya. Bukan Bapak juga susah nanti kan. Ya. Lalu yang harus berurut, Pak. ya, lalu yang kedua Bapak Hakim, kami menginginkan di dalam persidangan ini dilakukan apa yang kami sebut sebagai cross examination. Jadi artinya ketika kami menghadirkan bukti, boleh dicek bukti itu oleh pihak lawan, begitu pula pihak lawan ketika menyajikan bukti boleh dicek juga. Kenapa? Karena kami juga akan menghadirkan ahli yang berkompeten di dalam bidang digital forensik, kemudian di dalam bidang behavior, ya, kemudian yang juga ahli di dalam telematika, sehingga khawatir kami ketika nanti disajikan bukti tentang ijazah, kami sama-sama tidak bisa membedakan apakah ijazah ini masuk kategori identik ataukah yang identik ini sama dengan asli. Begitu Bapak Hakim, jadi artinya ketika saksi kami dihadirkan, tidak tertutup kemungkinan di persidangan berikutnya ketika tergugat atau para tergugat menyampaikan bukti, saksi kami boleh memeriksa. Begitu Bapak Hakim? Iya kan, bukti Ya. itu kan bisa dilihat Pak. Iya. Bisa kami. Ya. Bapak lihat, bisa. Ya. Memang begitu. Bukan, maksud kami karena saksi kami ahli seperti Dr. Resmond Sianipar, Dr. Tifa, Dr. Suryo, mereka kan ahli. Kan tidak mungkin ketika kami menyajikan untuk kepentingan kami sementara lawan belum membuktikan, dan ketika giliran lawan membuktikan, kami yang awam ini kan tidak bisa membedakan mana itu ijazah yang asli dan tidak. Ya, boleh ya? Iya. Oke, terima Bukan kasih. maksudnya gini, yang di sini ya, yang sudah dinasi gelin, Pak. Iya, iya. 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 Di sini kan bisa kita buka nanti. Iya. Masih bisa di perdata begitu, Mas. Iya. Kita nggak kasih silakan kasih Iya. kesempatan. Nanti kan tadi Iya. kalau memang sudah diterima buktinya, kita kesempatan Iya. melihat. Iya. Kita kasih Pak, enggak kita kasih kok. Iya. Iya. Kita kasih terbuka kita enggak? Iya. Kan? Iya. Terbuka. Ya. Iya. Hukum acara perdata terbuka ya sudah. Ya. Iya. Kita kasih Pak, ya. Ya, enggak ada kita ini enggak ada. Sama nanti Ya. kesempatannya sama. Ya. Jadi boleh ya, misalkan begini Bapak Hakim, pada tanggal 6 nanti Resmond dan kawan-kawan hadir. Ya. Terus giliran berikutnya mereka membuktikan mungkin tanggal 13 Januari kami juga menginginkan Resmond dan kawan-kawan boleh memeriksa bukti mereka, begitu Pak Hakim. Oh, itu gini ya. Ya. Itu kan dia sebagai apa? Saksi atau ahli. Ya, saya menginginkan mereka ahli bukan saksi. Iya. Ya. Jadi kan kalau ahli kan memang diberi kesempatan. Boleh ya? Ahli kan Oke. ketika ahli ya. Ya. Ahli Ya. mana punya ini? Ya. Ya. Dilihat kan Ya. di sini kan. Ya. Dibuka kok bisa. Ya. Besok aja Bapak ini kan kalau memang sudah kita validasi kan, Bapak bisa lihat, ini Ya. bisa lihat. Iya. Ya. Udah terbuka kita. Ya. Pihaknya yang bisa lihat ya. Kalau orang luar nggak bisa. Ya. Orang luar nggak bisa. Bisa saja seperti sertifikat kan. Ya. BPN kan takut sertifikatnya kalau di sini kan bisa diambil kan. Ini kan fotokopi Pak di sini. Ya. Printan. Ya. Yang asli itu pegang pada di buku tangannya. Ya. Enggak apa, bisa. Ya. Jadi maksud kami mereka boleh hadir di ruangan ini. Waktu gimana? Waktu pemeriksaan itu yang kami maksud sebagai Ini kan ahli kan? Ya. Kan mendatangkan ahli kan? Ya, betul. Ya. Ya. Ya bisa kan bisa melihat bukti ini kan? Ya. Ketika dia ahli, dia boleh buat bukti ini. Ya. Ketika dia ahli, ketika nggak ada ahli tidak bisa Pak. Ya. Tetap Ketika dia ahli boleh Ya. lihat yang dari terbuka. Ini Ma- ahlinya dari sini. Ya. Mau lihat punya Bapak bisa. Ya, jadi ahli kami boleh melihat alat bukti mereka. Di sini bisa. Bisa ya, boleh Iya. menguji alat bukti mereka di ruang sidang. Nanti ketika Ya. dia jadi ahli. Ya, karena mereka nanti karena kami akan menguji bukti-bukti yang apa namanya, yang non digital begitu. Ya. Ya karena ini bersaksi sebagai ahli ya kan. Iya, iya. Itu ketika berahli. Iya. Ahlinya bersaksi. Iya. Silakan, silakan. Iya. Saya mau lihat punya bukti T1, T2, Iya. T3. Kita kasih. Ya, oke, Kan terima biasa kasih. begitu juga. Ya, ya. Ahli di mana-mana begitu juga ya Pak. Ya. Dari B mau lihat dari T, Ya. baca boleh. Ya. Dari T ahlinya mau lihat ke B Ya. boleh kan itu kan di persidangan Iya, ya. tapi kelazimannya soalnya di peradilan Indonesia itu kan ketika penggugat menyajikan bukti dan saksi, giliran berikutnya kan bukti dan saksi dari mereka. Nah, kami kan tidak bisa, itu yang kami maksudkan sebagai
Kan bekasnya di sini sudah terkumpul ya. semua di Oke. sini. Ya. Ya. Siap. Bekasnya sudah kumpul dua di Ya. sini. Ya. Nggak ada di yang di luar bukan urusan kami. Ya. Ya, kan? Yang ketiga. Yang diajukan oleh T, Ya. yang diajukan oleh P. Yang ketiga, Bapak Hakim, supaya kita tempat ini menjadi ruangan pendidikan secara terbuka, saya menginginkan nanti ada LCD projector untuk menilai sebuah bukti, Bapak. Jadi kalaupun pengadilan tidak bisa, kami penggugat akan menyiapkan LCD screen dan semua peralatannya begitu, Bapak. Nah, gini ya. Ya. Itu kan memang urusan kami nanti ya. Iya, iya. Kami lihat nanti. Iya. Mau lihat screen kan itu kan. Iya. Lihat ya. Ya. Boleh orang berpendapat macam-macam kan itu kan. Ya. Yang dilihat orang bisa melihat berbeda-beda. Ya. Menurut A, B, menurut C beda kan. Tidak. Memang pengadilan negeri Solo ini batas, Pak. Negara memberikan apa adanya. Iya. CCTV juga kan juga. CCTV. Dan juga minta dana dari Mahkamah Agung juga ada. Itu kan kekurangan kita negara Indonesia. Pengadilan itu kurang semuanya, fasilitas kurang. Bapak sendiri aja ruangan Pak. Ini ya, pengunjung ya. Mau banyak pengunjungnya kasihan, saya kasihan juga. Sempit kayak gini kan coba. Ruangannya kecil kan. Pengamalannya kan. Apakah diperhatikan? Coba. Ya. Kita nggak ada apa. SDM kita juga kurang. Ya. Makanya Bapak ngatur sendiri ya. SDM ngatur sendiri kita. Ya. Kami nggak SDM apa ada. Ya. Ya. Jadi SDM tertib, Bapak tertib semuanya bagus. Ya. Senang kan itu ya. Ya. Yang penting kita tertib lah. Sebagai warga negara tertib untuk penonton atau pengunjung persidangan. Ya. Jangan berisik dengan itu kan ya. Biar kita istilahnya kalau kita sholat khusyuk kan. Iya. Ya. Demikian. Ada yang mau disampaikan dari tugas 1? Cukup yang mulia, Cukup, ya. karena agenda yang telah dijadwalkan dalam persidangan sudah jelas, kami sangat menghormati. Ya, jadi memang semuanya sesuai dengan agenda, cara berdata kita ikuti ya. Ya, IR, LPG maupun BW, jadi berlaku dan undang-undang terkait dengan cara berdata, Undang-Undang 48/2009. Ya. Demikian ya. Tapi saya tunggu dulu. Saya akan invalidkan dulu di sini. Ya. Di ruang sidang juga. Iya. Tidak. Di sini. Yang lain invalid. Ini makanya waktu itu berguna sekali. Ya. Salah sedikit begini kita 2 minggu. Jadi tidak ada waktunya ya. Saya satu aja ya. Tadi ada satu yang sudah di KTP dipastikan nanti dicoret aja ya, Pak? Ya. Coba sini. Ya, sini. Yang KTP-nya bawa KTP sekalian tadi. KTP-nya tadi Di situ. Ya. Bawahin. P7 dan P8 juga sudah P7 P8 satu yang dicoret invalid. Jadi ganti aja Pak ya nanti ya. Saya ini ganti aja. Kopi banyak cuma 2 kok. Yang itu KTP salah satu. KTP kartu jasa.
ada 22 ya. Ini 1, 2 gitu Pak, berurut aja. Iya satu aja Pak. Jadi semuanya jadi satu aja. Satu yang 1, 2. P1 berarti jadi P2. Di daftarnya diganti aja ya. Supaya tidak panik ya. Udah ini ya. Kalau yang 17 berarti kali 2 kan 34. Kalau yang 1 tetap 1 kan. Ya. Nah yang ini tadi. Yang berlaku yang di sini ya, yang berlaku di sini balik semuanya di sini ya. Bukannya dipending secara keseluruhan dulu yang mulia? Iya keseluruhan. Karena sudah masuk Pak. Oh Bisa. ya. Oh iya. Harus verifikasi. Karena sistem itu. Sistem nggak bisa. Ya. Nah, balik semuanya ya. Baik. Itu sama. Karena dapat salah. Karena sistem. Daripada kita bapak juga sama. Iya. Ya, gitu ya. Nanti karena memang ini ada keterlambatan, berarti nanti ada kita sidang bisa 3 kali ya. Risikonya ya. Ada keterlambatan sidang 1 minggu bisa 3 kali ya. Karena kita dikejar waktu juga sidangnya 5 bulan. Ya. Karena kan ini juga ada yang di luar negeri. Seminggu 3 kali, 2 kali. Demikian ya. Izin yang mulia. Untuk apa namanya? Sidang berikutnya Rep kita sahabat replik ya kan sudah jawaban replik bukti ya aslinya diberikan kami sudah siap aslinya Belum ya. sudah ada kemarin ada jawaban sudah kan belum diserahkan karena kan bapak kan kemarin nanti sudah diserahkan biar yang diterima kalau ada di bawah sekarang silakan kalau enggak seminggu ini kan sebenarnya banyak libur, misalnya hari Kamisnya kan tidak bisa Natal. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Terkait dengan kalender EQUAT yang sudah ditetapkan oleh majelis dan telah disepakati oleh para pihak, oleh karena terjadi adanya suatu perubahan, bagaimana jika penetapan tersebut mengenai kalender EQUAT bisa segera direvisi yang mulia untuk pedoman bagi para pihak maupun prinsipalnya. Terima kasih ya mulia. Bang itu kita kan ini kan berubah nih. Ya. Ya. Kemarin saya juga mau sidang, tapi ada panggilan ya ke Mahkamah Agung jadi tidak. Karena seminggu, tapi menjadi 2 minggu kan ini ya. Ini juga banyak hari libur kan ya. Kita tidak bisa. Kalau sudah libur ya sudah, kan bisa kita sudah Natal dan Tahun baru. Nanti kita bisa cepatkan ya. Ya demikian. Jadi demikian Pak ya. Jadi sidang kita tunda ke hari Januari, ya, Januari. Tanggal 29 ya. hari Senin Pak ya. Ya. Senin. Kita maunya Kamis Pak. Selasa aja yang mulia. Ya. Kebetulan hari Senin. Oh Selasa. Iya Selasa aja. Senin saya di Tipikor. Selasa tanggal ya 20. selesai. 30 ya. 30 ya. Bulan 12 2025 pagi ya. Di surat dari pengurusan. Jadi kita tunda ke hari Selasa ya. Tanggal 30 ya. 1 minggu lagi. Bulan Desember tahun 2005 jam 10 pagi ya. Pada pihak-pihak ya. Supaya tepat waktu Pak ya. Kita menghargai waktu lah ya. Tepat waktu Pak ya. Dan nggak tepat agak telat ya.
Tepat waktu. Kami tepat waktu tadi. Karena berdesak-desakan. Kami tepat waktu. Iya. Ini uangnya memang saya tempatnya kan maksudnya enggak besar. Ini kan kreditur juga Pak, tidak bisa dirubah ya. Kreditur juga kalau nanti tidak banyak perubahan, tidak banyak perubahan juga. Saya juga bangga juga kan, kreditnya juga kan. Demikian ya, kita dengan acara ya, acara kita beri kesempatan terakhir Pak ya. Bukti dari penggugat ya, untuk mengajukan surat buktinya ya Pak. Bukti terakhirnya kapan? Tanggal hari Selasa 23 ya. 30, sekarang 23 kan? Ya. Satu minggunya 30 ya. Desember 2025 jam 10 pagi. Iya. Ya. Tetapi kami mohon diizinkan sesuai dengan hukum acara yang kami tadi sudah sampaikan bersamaan pemeriksaan saksi jatah kami. Kalau ternyata kami memiliki bukti, kami juga tetap akan menyampaikan bukti begitu, Pak Ketua Majelis. Untuk sementara masih surat dulu Pak. Iya. Kami kan mau pelajari dulu Pak, nggak bisa. Iya. Dipelajari dulu gitu ya, nggak bisa langsung ada saksinya, akan dipelajari dulu nanti kan. Riwayat buktinya bagaimana ya, sama dengan nanti ya. Jadi masing-masing bukti Bapak serahkan ke kami, masing-masing surat dulu ya. Itu baru nanti kan setelah saksinya ya. Jangan dibawa dulu saksinya. Nanti kalau memang kami silakan bawa saksi. Ya. Ya. Jadi jatah kami pembuktian 1 kali di tanggal 30 untuk surat. Iya. Iya, maksudnya surat. Iya. Tapi kalau saya membaca hukum acara itu sebenarnya boleh. Pada saat pemeriksaan saksi pun kita menghadirkan bukti itu boleh sebenarnya. Boleh aja. Iya. Tapi kami enggak Pak. Kami baca dulu nanti kan. Iya. 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 Kami nggak tahu juga kan anggota ada yang apa kan gitu kan. Iya, maksud saya kami menghormati hukum acara karena di hukum acaranya baik HR maupun BW itu tidak ada dibedakan secara spesifik antara bukti dan saksi begitu Pak Hakim. Tidak ada dibedakan. Iya, jadi demi efisiensi karena saksi kami ini ada yang dari Medan, ada yang dari Jepara, ada yang dari Singapura ya, yang alumni pertanian. Jadi kan sangat jauh sekali itu loh. Artinya kami tidak ingin mereka datang di sini ditolak. Nah, sementara hukum baik HR maupun BW-nya itu memperbolehkan pemeriksaan bukti itu bersamaan saksi, ya. Jadi berarti sekaligus ya. Kita surat bukti juga surat sekaligus. Iya. Ya. Mohon maaf yang mulia, kan saya harus mencermati secara seksama terlebih dahulu terhadap bukti surat yang akan terkait dengan keterangan yang sebagai ahli. Mana mungkin saya bisa persiapan untuk menggali atas keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh ahli pihak penggugat kalau saya tidak mempelajari bukti surat terlebih dahulu. Kembalikan aja pada agenda yang telah dijadwalkan di dalam kalender EKOT yang telah direvisi yang mulia. Jadi ada waktunya saksi, ada waktunya surat. Jadi surat dulu Pak ya. Juga kami juga nggak sendiri Pak, anggota juga. Iya. Kalau jadi surat dulu ya. Surat dulu, sama surat ini dulu. Jadi jangan dipanggil dulu untuk saksinya ya, itu. Ya, jadi untuk minggu depan surat masih dari penggugat. Ya. Minggu selanjutnya bukan dari tergugat dan turut tergugat. Ya gitu kan ya. Saya juga belum baca juga kan nggak tahu kan itu. Bapak anaknya ini nggak optimal. Kasihan juga kita nggak optimal kan. Jadi orang formilnya tidak capai. Ya, demikian ya Pak ya. Oke. Hukum acara ini kan hukum beracara kan, yang menentukan majelis hakim. Iya. Ya, itu ya. Demikian. Sudah. Sidang ditunda dan ditutup dan juga kembali pada hari Selasa tanggal 30. Sidang ditunda hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 jam 10 pagi dengan acara surat bukti dari sidang selesai dan ditutup dan kepada pihak hadir lagi tanpa dipanggil. Iya. Sepakat. Ya, sidang selesai dan tinggal kamu sendiri. Mana ini mic-nya, silakan.